Udara pagi di pelabuhan kecil Kota Baruna terasa segar, namun mendung kelabu yang menggantung di cakrawala memberi pertanda bahwa hari ini bukan hari biasa. Di dermaga yang mulai ramai dengan aktivitas nelayan dan pedagang kecil, tampak sekelompok orang tengah bersiap-siap untuk keberangkatan. Mereka adalah tim peneliti yang akan menapaki sebuah pulau terpencil yang selama ini menjadi bahan perbincangan hangat, bahkan ketakutan di kalangan masyarakat setempat. Pulau itu dikenal sebagai pulau tak berpenghuni yang kabarnya menyimpan rahasia kelam serta keangkeran yang sulit dijelaskan. Di antara mereka, Arya, seorang arkeolog muda yang cerdas dan penuh semangat, tampak memeriksa ulang peralatan penelitian sambil sesekali melirik ke arah laut yang membentang luas. Arya telah lama mendengar berbagai cerita misterius tentang pulau tersebut. Namun, sebagai ilmuwan yang percaya pada fakta dan logika, ia bertekad untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah mitos belaka. Ekspedisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan terbesar dalam karirnya. Pulau itu bukan sekadar lokasi kosong, ujar Arya kepada rekan-rekannya dengan nada tegas namun penuh keyakinan. Di sana terdapat peninggalan sejarah yang belum terjamah dan kemungkinan besar menyimpan banyak misteri yang perlu kita ungkap. Tapi kita harus tetap waspada. Selain Arya, ada beberapa anggota tim penting lain Raka. Seorang ahli biologi yang juga bertugas mengamati kondisi alam. Sari, pakar antropologi yang tertarik dengan budaya dan legenda lokal. Serta Dimas, teknisi sekaligus navigator yang berpengalaman menjelajahi wilayah pesisir. Mereka masing-masing membawa misi dan harapan yang berbeda, namun semuanya sepakat untuk menghadapi ketidakpastian pulau tersebut bersama. Persiapan berlangsung cepat. Kapal kecil yang akan membawa mereka ke pulau mulai bergerak meninggalkan pelabuhan. Perlahan, daratan pun menjauh dan yang terlihat hanyalah hamparan air biru dan langit kelabu. Suasana sunyi dan hening, hanya terdengar suara ombak dan deru angin yang menerpa layar kapal. Saat kapal semakin mendekati pulau, bentuknya mulai terlihat samar-samar. Hutan lebat yang menjulang tinggi seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diketahui dunia luar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia, tiada asap, tiada suara, hanya kesunyian yang pekat. Pulau itu tampak seperti pulau mati yang diam membisu. Dalam hati, Arya merasakan campuran antara rasa takut dan penasaran yang membuncah. Ini bukan sekadar ekspedisi biasa, melainkan sebuah perjalanan menembus batas antara kenyataan dan misteri yang belum terpecahkan. Ini baru permulaan, pikir Arya. Kapal yang membawa Arya dan tim merapat perlahan di sebuah dermaga kayu usang yang hampir tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Deru mesin kapal berhenti digantikan oleh suara riuh daun yang bergesekan ditiup angin dan suara langkah kaki yang bergema di tanah berdebu. Pulau itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan modern sama sekali, hanya hutan lebat dan udara basah yang menyelimuti. Arya menginjakkan kaki di tanah pulau dengan hati-hati. Sensasi dingin yang tak biasa merayap di sepanjang punggungnya, seolah pulau itu menyambut kedatangan mereka dengan bisikan sunyi yang penuh teka-teki. Beberapa saat kemudian, anggota tim yang lain mengikuti, membawa perlengkapan penelitian dan alat komunikasi. Sari membuka peta kuno yang dibawanya, memperlihatkan garis-garis dan simbol yang seolah menunjuk ke titik-titik tertentu di pulau ini. Menurut legenda yang saya pelajari, pulau ini dulu dihuni oleh suku kuno yang misterius. Mereka dikenal dengan ritual yang berhubungan dengan alam dan dunia roh, ujarnya dengan suara pelan. Raka memeriksa lingkungan sekitar dengan alat-alat canggih yang dibawanya. Flora di sini unik, mungkin ada spesies yang belum pernah kita temui, katanya penuh antusias. Meskipun mereka semua bersemangat, aura keheningan dan kesunyian pulau itu perlahan mulai menimbulkan ketegangan. Tidak ada suara burung, tidak ada binatang yang tampak bergerak. Semua terasa seperti dunia yang tertahan di waktu.
Saat Arya dan tim mulai menelusuri jejak-jejak kuno di hutan, mereka menemukan sebuah situs peninggalan batu besar yang ditumbuhi lumut dan tanaman rambat. Batu itu dipahat dengan simbol-simbol yang tak mereka mengerti, menggambarkan sosok-sosok manusia dan makhluk aneh yang seolah hidup dalam cerita mitos. Tanda ini bisa jadi kunci untuk memahami siapa yang pernah tinggal di pulau ini, kata Arya sambil mengabadikan batu tersebut dengan kamera. Namun, di balik rasa penasaran itu, satu perasaan gelisah terus menghantui mereka seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Malam mulai merayap dan mereka mendirikan tenda kecil sebagai tempat beristirahat. Namun, keheningan pulau itu berubah menjadi sunyi yang mencekam. Angin yang berhembus membawa bisikan samar yang tak dapat mereka jelaskan. Arya menatap ke arah kegelapan, merasakan bahwa perjalanan mereka baru saja memasuki babak yang jauh lebih misterius daripada yang mereka bayangkan. Malam di pulau itu terasa semakin pekat. Suasana tenang yang mereka harapkan berubah menjadi sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Sekeliling tenda Arya, suara alam yang biasa desiran angin, gemerisik dedaunan menghilang, digantikan oleh keheningan yang nyaris menekan dada. Sekitar tengah malam, suara gemerisik pelan terdengar di luar tenda. Arya terbangun, jantungnya berdegup kencang. Ia bangkit dan melangkah perlahan keluar, ditemani Raka yang juga terjaga. Namun, yang mereka temui hanyalah bayangan samar yang bergerak di antara pepohonan. Pagi harinya, ketegangan mulai terasa di antara anggota tim. Sari melaporkan bahwa salah satu alat komunikasi mereka mengalami kerusakan yang misterius, padahal tak ada tanda-tanda jatuh atau kerusakan fisik. Ini tidak biasa, katanya sambil memeriksa ulang alatnya. Lebih mengkhawatirkan, Dimas yang biasanya menjadi sosok paling tenang dan rasional terlihat gelisah. Kalian yakin pulau ini benar-benar tak berpenghuni? Tanyanya dengan nada ragu. Saat mereka melanjutkan eksplorasi ke sebuah gua kecil di dekat pantai, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri, sebuah altar batu kuno dengan bekas pembakaran yang masih hangat. Di sekelilingnya, jejak-jejak kaki yang samar namun jelas menunjukkan bahwa seseorang atau sesuatu baru-baru ini berada di sana. Ini tidak mungkin dilakukan oleh kita atau hewan biasa, kata Arya menatap altar itu dengan serius. Ada sesuatu yang masih tinggal di pulau ini, sesuatu yang tidak ingin kita ketahui. Ketegangan meningkat ketika malam tiba kembali, dan salah satu anggota tim tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Hanya sebuah jejak samar yang tampak menuju ke dalam hutan lebat, seolah-olah menghilang ke dalam kegelapan yang tak terjamah. Kini, antara rasa takut dan penasaran, Arya dan tim harus mengambil keputusan sulit, terus menelusuri misteri pulau ini, atau segera meninggalkan tempat yang mulai menunjukkan sisi kelamnya. Kehilangan salah satu anggota tim secara misterius membuat suasana menjadi tegang dan penuh kecemasan. Arya mengumpulkan seluruh anggota yang tersisa di tenda utama. Wajah mereka menyiratkan ketakutan yang sulit disembunyikan, namun juga keingintahuan yang membara. Keberadaan kita di sini sudah tidak bisa dianggap remeh, ujar Arya dengan suara tegas. Pulau ini lebih dari sekadar tempat kosong. Ada kekuatan yang tak terlihat mengawasi dan mungkin bahkan mengendalikan semua ini. Raka menambahkan, kita harus tetap bersama dan berhati-hati. Jangan ada yang berjalan sendirian. Namun, ada perbedaan pendapat. Beberapa anggota merasa lebih baik meninggalkan pulau sesegera mungkin, sementara Arya bersikeras untuk melanjutkan penelitian demi mengungkap misteri di balik semua ini. Sari dengan nada serius berkata, legenda yang kutemukan menyebutkan bahwa pulau ini adalah tempat perlintasan antara dunia manusia dan alam gaib. Mungkin itulah sebabnya pulau ini tampak kosong dan ditinggalkan. Malam itu, tim berusaha menenangkan diri, namun setiap suara dan bayangan di kegelapan hutan membuat jantung mereka berdegup lebih cepat.
Arya menyadari bahwa bukan hanya kondisi fisik yang harus mereka waspadai, tetapi juga kekuatan yang tak terlihat yang mulai menembus batas kenyataan. Keputusan besar harus diambil, apakah mereka akan melanjutkan ekspedisi dengan risiko yang semakin besar atau mundur demi keselamatan. Arya tahu pilihan ini akan menentukan nasib mereka semua. Setelah keputusan untuk tetap melanjutkan ekspedisi, suasana di pulau semakin berat dan penuh ketegangan. Arya dan tim menyusuri bagian dalam hutan yang lebat, berusaha mencari titik terang tentang misteri pulau itu. Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin jelas bahwa mereka bukan sekadar menjelajah pulau kosong. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti sosok bisu yang mengawasi, dan setiap langkah terasa diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suara-suara aneh terdengar di antara rimbunnya dedaunan, bisikan pelan, tawa jauh, dan desahan yang membuat bulu kuduk meremang. Raka mencoba merekam semua suara tersebut dengan peralatan canggihnya, namun hasil rekamannya hanya berisi dengungan samar yang sulit diinterpretasi. Sementara itu, Sari mulai merasakan kehadiran sosok gaib yang mengikuti mereka dari kejauhan. Ketegangan semakin meningkat ketika mereka menemukan sebuah area yang dulunya menjadi pemukiman suku kuno yang disebut oleh legenda. Batu-batu besar yang tersusun membentuk lingkaran ritual terlihat di tanah, dikelilingi oleh ukiran-ukiran aneh yang memancarkan aura gelap. Ini mungkin pusat dari semua aktivitas gaib di pulau ini, kata Arya. Kita harus hati-hati. Namun, tekanan mental mulai menggerogoti anggota tim. Beberapa mulai merasa diserang oleh bayangan-bayangan yang muncul secara tiba-tiba. Ketidakpercayaan mulai tumbuh dan perselisihan kecil muncul antar mereka, membuat suasana semakin tidak kondusif. Pada satu titik, Arya dihadapkan pada pilihan sulit ketika menemukan jejak kaki baru yang bukan milik mereka, jejak yang seolah membawa mereka ke kedalaman hutan yang penuh bahaya. Apakah mereka harus mengikuti jejak tersebut meskipun risiko semakin tinggi, atau kembali dan mencari jalan keluar? Keputusan Arya untuk mengikuti jejak kaki misterius membawa mereka semakin jauh ke dalam hutan yang semakin gelap dan lebat. Pepohonan yang dulu tampak kokoh berubah menjadi rimbun dan membentuk jalur-jalur sempit yang seperti labirin. Setiap langkah mereka seolah memasuki dimensi lain yang membingungkan dan menyesatkan. Anggota tim mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Beberapa merasa waktu seolah melambat dan ruang di sekitar mereka tampak bergeser tanpa sebab yang jelas. Raka yang biasanya rasional pun mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Mungkin kita sudah keluar dari jalur awal, ujar Dimas dengan nada cemas. Tapi anehnya, peta kita tidak menunjukkan perubahan ini. Sari mencoba menenangkan semua orang dengan mengingatkan mereka pada legenda pulau yang mengatakan bahwa di dalam pulau itu ada labirin jiwa, tempat di mana manusia tersesat antara dunia nyata dan alam gaib. Suara-suara gaib mulai semakin jelas terdengar dan bayangan-bayangan yang tidak berbentuk tampak mengikuti mereka dari kejauhan. Rasa takut semakin menjadi-jadi, memicu konflik batin dan ketegangan antar anggota tim. Dalam situasi itu, Arya dihadapkan pada pilihan sulit antara terus maju mengikuti jejak yang mungkin membawa jawaban, atau mundur sebelum mereka benar-benar terperangkap dan hilang selamanya. Sementara itu, sebuah kejadian tak terduga menambah beban mereka. Alat komunikasi tiba-tiba mati total, memutuskan hubungan mereka dengan dunia luar dan mengisolasi mereka sepenuhnya. Malam itu, hutan pulau terasa seperti mengerang dalam bisu yang menakutkan. Kabut tebal menyelimuti setiap sudut, dan bayangan-bayangan gelap berkelebat di antara pepohonan, seolah-olah mengawasi setiap gerak langkah Arya dan tim. Suara-suara gaib yang selama ini terdengar samar, kini berubah menjadi jeritan dan bisikan penuh ancaman. Setelah berjam-jam tersesat dalam labirin pepohonan, mereka tiba di sebuah clearing kecil yang dikelilingi oleh batu-batu besar yang tersusun membentuk lingkaran ritual kuno. Di tengah lingkaran itu, sebuah portal bercahaya redup mulai terbuka perlahan, pintu gerbang yang selama ini hanya ada dalam legenda. Ini dia.
Pintu gerbang antara dunia kita dan dunia lain, ujar Arya dengan suara gemetar, mata terfokus pada cahaya aneh yang berdenyut pelan. Namun, keberadaan portal itu membawa konsekuensi berat. Energi gelap yang keluar dari celah tersebut mulai memengaruhi pikiran dan tubuh mereka. Beberapa anggota tim merasakan tekanan berat di dada, halusinasi mulai menghantui, dan ketakutan yang mencekam menyerang satu persatu. Dalam kondisi yang nyaris putus asa, Arya harus mengambil keputusan besar. Apakah ia akan memasuki portal tersebut untuk mencari jawaban dan menyelesaikan misteri pulau, atau mundur dan mempertaruhkan keselamatan timnya? Saat itulah sosok bayangan hitam muncul dari dalam portal, menatap mereka dengan mata yang menyala merah, melambangkan kegelapan yang menunggu di balik dunia nyata. Pertarungan antara manusia dan kekuatan gaib pun tidak terelakkan. Arya dan timnya harus berjuang bukan hanya untuk nyawa mereka, tapi juga untuk menjaga batas antara dunia yang mereka kenal dan dunia yang penuh kegelapan. Cahaya portal yang semula redup kini memancar kuat, mengisi seluruh ruang lingkaran batu dengan energi yang mengguncang jiwa. Sosok bayangan hitam dengan mata merah membara semakin mendekat, melambangkan kegelapan yang tak terbayangkan. Arya dan timnya berdiri dalam ketegangan luar biasa, mengetahui bahwa momen ini adalah titik penentuan hidup dan mati. Angin dingin menerpa, membawa bisikan-bisikan yang mengoyak kesadaran mereka. Dengan tekad yang kuat, Arya mengangkat peralatan ritual yang dibawa Sari, berusaha menahan energi gelap yang mencoba menerobos ke dunia mereka. Kita harus tutup portal ini sebelum semuanya terlambat, teriak Arya, suaranya hampir tenggelam dalam gemuruh kegelapan. Pertarungan tak kasat mata berlangsung sengit. Energi dari portal berusaha menyeret mereka ke dalam kegelapan abadi, sementara Arya dan tim melawan dengan kekuatan ilmu dan keyakinan. Sari memimpin nyanyian mantra kuno yang pernah ia pelajari dari catatan suku terdahulu, membentuk perisai pelindung yang samar. Dimas dan Raka bergandengan tangan, saling menguatkan, berusaha menjaga kesadaran agar tidak terjerumus dalam ilusi gelap. Tapi kegelapan itu licin dan menggoda, menyusup ke pikiran mereka, memunculkan rasa takut dan penyesalan terdalam. Dalam pertarungan itu, satu demi satu kekuatan mereka terkuras. Namun Arya tetap teguh, tahu bahwa jika portal tetap terbuka, dunia mereka akan tercemar oleh kegelapan yang tak terperi. Akhirnya, dengan tenaga terakhir, Arya mengarahkan energi ritual ke inti portal, memaksa celah itu menutup perlahan. Cahaya merah menyala menghilang dan keheningan menyelimuti pulau kembali. Mereka terjatuh ke tanah, lelah dan hampir putus asa, namun menyadari bahwa mereka telah melewati titik terberat dalam perjalanan ini. Kehidupan di pulau yang selama ini terasa mencekam mulai berubah. Setelah penutupan portal, suasana gelap dan sunyi yang menghantui perlahan mereda. Hutan yang dulu terasa penuh ancaman kini menunjukkan sisi lain, keheningan yang damai dan udara segar yang mulai mengisi rongga paru-paru mereka. Arya dan tim berusaha mengumpulkan kekuatan kembali, merawat luka-luka baik fisik maupun batin. Mereka sadar bahwa perjalanan ini meninggalkan bekas yang dalam, tidak hanya pada tubuh mereka, tapi juga pada jiwa. Sari, yang selama ini menjadi ahli ritual, mulai memimpin tim untuk melakukan upacara pembersihan dan penghormatan pada roh-roh yang mungkin masih terperangkap atau terganggu selama kejadian di pulau. Kita harus beri mereka kedamaian agar pulau ini tidak lagi menjadi tempat perlintasan gelap, katanya dengan penuh keyakinan. Seiring hari berlalu mereka menemukan bahwa beberapa peralatan mulai berfungsi normal kembali dan sinyal komunikasi yang sempat hilang pun pulih secara perlahan. Ini menjadi tanda bahwa keseimbangan di pulau mulai kembali. Namun, ketenangan ini juga membawa refleksi. Arya menyadari bahwa meski misteri telah terungkap, ada batas antara pengetahuan manusia dan rahasia alam yang harus dihormati. Mereka mulai merencanakan perjalanan pulang dengan hati yang lebih tenang tapi penuh dengan rasa hormat terhadap apa yang mereka alami dan pelajari.
hari-hari berikutnya di pulau mulai dipenuhi dengan kegiatan yang lebih tenang dan penuh kesadaran. Arya dan tim berusaha memahami pengalaman mereka selama ekspedisi, saling berbagi cerita dan belajar dari kejadian yang hampir menelan mereka. Mereka juga mengumpulkan data terakhir dari berbagai temuan batu-batu peninggalan, catatan ritual, dan rekaman suara yang menunjukkan keberadaan alam gaib di pulau itu. Semua ini akan menjadi bahan berharga untuk penelitian dan dokumentasi. Sari memimpin meditasi bersama untuk menghormati roh-roh yang pernah hadir di pulau tersebut, berharap dengan demikian ketenangan akan tetap terjaga dan tidak ada energi gelap yang tersisa. Pulau ini harus menjadi tempat yang damai, bukan sumber ketakutan, ujarnya. Di saat yang sama, Raka dan Dimas mulai memperbaiki alat komunikasi yang rusak, berusaha membuka kembali koneksi dengan dunia luar. Kabar tentang apa yang mereka alami harus disebarkan bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai peringatan dan pembelajaran. Ketika kapal datang menjemput, suasana hati mereka campur aduk. Ada rasa lega bisa meninggalkan pulau yang penuh misteri itu, namun juga ada rasa haru dan penghormatan yang mendalam terhadap segala hal yang mereka alami. Arya menatap pulau yang semakin jauh, merasakan betapa perjalanan ini bukan hanya tentang fisik, tapi juga perjalanan batin yang mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan dan alam semesta. Setelah meninggalkan pulau, Arya dan tim kembali ke dunia yang mereka kenal, namun hati dan pikiran mereka masih terikat pada pengalaman yang baru saja mereka lalui. Setiap malam, bayangan dan bisikan pulau itu kerap menghantui mimpi mereka, mengingatkan bahwa dunia gaib dan dunia manusia memiliki batas tipis yang mudah ditembus. Arya mulai menulis catatan perjalanan mereka dengan rinci, berusaha mendokumentasikan semua hal yang tidak bisa diabaikan sebagai mitos belaka. Ia sadar bahwa pengetahuan ini bukan hanya untuk ilmuwan atau penggemar misteri, tapi sebagai peringatan agar manusia lebih berhati-hati dalam menjelajah hal-hal yang tak terlihat. Sementara itu, hubungan antar anggota tim semakin kuat, terbentuk oleh pengalaman bersama yang penuh liku dan ketegangan. Mereka saling menguatkan, menyadari bahwa keberanian mereka bukan hanya menghadapi dunia luar, tapi juga ketakutan dalam diri masing-masing. Namun, ada satu hal yang Arya tahu pasti, pulau itu bukanlah tempat yang akan mereka kunjungi lagi, setidaknya untuk saat ini. Pulau itu menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan, dan batas antara keberanian dan kebodohan harus dijaga. Waktu berjalan, namun kenangan tentang pulau itu tetap hidup dalam ingatan Arya dan timnya. Mereka telah melewati pengalaman yang mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan, alam, dan yang tak terlihat. Perjalanan itu bukan sekadar ekspedisi ilmiah, melainkan perjalanan jiwa yang mengajarkan mereka batasan antara keberanian dan kehati-hatian. Pulau yang dulu dianggap kosong dan tak berpenghuni kini menjadi simbol kekuatan alam yang tak dapat dipahami sepenuhnya manusia. Arya memahami bahwa ada dunia lain di luar sana, berdampingan dengan dunia manusia, dan keduanya harus dihormati dengan rasa takut dan hormat. Meski begitu, mereka juga menyadari bahwa rasa ingin tahu manusia adalah anugerah yang mendorong kemajuan selama dibarengi dengan kebijaksanaan dan kesadaran akan risiko yang ada. Dengan catatan-catatan yang mereka buat dan pengalaman yang mereka bawa pulang, Arya dan tim berharap kisah mereka menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang berani menjelajah batas dunia nyata dan dunia gaib. Dan pulau itu, meski kini terdiam kembali, tetap menunggu di sana menjaga rahasianya, siap menyambut mereka yang berani datang kembali dengan segala misteri dan bahaya yang dibawanya. Terima kasih banyak sudah menonton kisah harian mistis. Bantu support kami dengan cara like, komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya.